Ibu Ratu ingin memanah mati putrinya. Melihat putri segera tewas seketika, penyihir tanpa ragu berbalik dan menghalangi pukulan mematikan dengan tubuhnya. Adegan ini membuat putri terkejut dan terdiam di tempat. Meskipun panah beracun menyerang tubuh penyihir, seluruh tubuhnya perlahan mulai menghilang. Namun dia tetap menunjukkan senyuman seperti seorang ibu di detik terakhir. Dan putri melihat ibu angkatnya yang membesarkannya sejak kecil mati seperti itu. Dengan sedih, dia meneteskan beberapa butir air mata. Penyihir berubah menjadi seberkas debu dan menghilang di depan mata. Putri akhirnya tidak bisa menahan diri dan berlutut sambil menangis terisak. Namun pada saat itu, Ratu melihat rencananya sukses. Lalu dia mendekat dan memberitahu putrinya. Semua ini adalah jebakan yang dia siapkan. Saat itu, putri yang mengetahui kebenaran membenci Ibu Ratu hingga ke tulang. Dia berniat mengepalkan tangan dan maju untuk memukul mati Ibu Ratu yang licik. Namun, tiba-tiba dia dihentikan oleh tentara. Sebelum putri sempat bereaksi, dia sudah diperintahkan untuk ditangkap. Namun, saat Ratu berdiri di puncak kastil dan mengangkat tangan, dengan keras mengumumkan kegembiraannya atas kemenangan, keajaiban terjadi. Saat debu yang berserakan mulai menyala kembali, dalam sekejap, itu berkumpul menjadi api yang terbang. Di tengah tatapan ketakutan semua orang, penyihir itu bahkan terlahir kembali dari api menjadi seekor phoenix hitam raksasa. Pemandangan yang begitu menakjubkan langsung membuat Ratu ketakutan. Penyihir itu hanya mengibaskan sayapnya dengan lembut. Kastil itu pun langsung runtuh. Dia benar-benar ada sebagai makhluk yang tak terkalahkan. Namun, ini tidak membuat Ratu menyerah. Namun, saat kedua orang itu saling memandang dengan penuh perasaan, Ratu yang tidak tahu hidup atau mati tiba-tiba mendapatkan ide. Dia memanfaatkan kesempatan untuk mendorong putri ke jurang yang dalam. Saat dia hampir jatuh, dia akan mati terjatuh atau terhempas. Penyihir dengan tegas berlari maju dan melompat turun. Sebelum mendarat, dia dengan cepat memeluk putri dalam pelukannya. Gaya dorong saat jatuh dengan cepat, menjatuhkan penyihir dengan keras ke tanah dan meluncur ratusan meter sebelum berhenti. Apa yang sebenarnya membuat penyihir menjadi seperti hari ini? Awalnya dia adalah seorang peri yang cantik dan baik hati. Takdir membawa mereka bertemu secara tak terduga. Peri itu pertama kali berjabat tangan dengan anak laki-laki manusia. Namun secara tidak sengaja terluka oleh cincin anak laki-laki itu. Anak laki-laki itu buru-buru meminta maaf dan tanpa ragu melepas cincin dan melemparkannya jauh. Adegan ini seketika menyentuh hati gadis itu. Seorang anak laki-laki yang awalnya berniat mencuri sebuah permata, namun mendapatkan sesuatu yang lebih berharga daripada permata. Tanpa cincin, mereka bermain tanpa rasa takut. Kebencian antara manusia dan peri tampaknya telah dilupakan. Persahabatan mereka perlahan-lahan berubah menjadi perasaan yang lain. Dengan demikian, keduanya terjerat dalam cinta yang dalam. Pada hari ulang tahun ke-16 gadis itu, anak laki-laki itu memberinya hadiah istimewa, dan memberitahunya bahwa ini adalah ciuman cinta sejati. Namun, tidak ada yang menyangka ini adalah awal dari sebuah hubungan terkutuk. Beberapa tahun kemudian, Raja Manusia yang kejam ingin menghapus hutan Moer. Dia pun memerintahkan bahwa siapapun yang membunuh peri akan menjadi raja. Pria itu kembali ke hutan Moer untuk mewarisi tahta. Dia tanpa persiapan langsung meminum racun yang diberikan pria itu. Pria itu